bagi yang ketiganya. Oke, jadi kita akan lihat ini renewal ini untuk kembali kemana. Oke, jadi kita akan langsung masuk saja ke pelajarannya untuk lanjut, yaitu mereka punya renewal atau covenant-nya berdasarkan siapa punya covenant di awal. Oke. Oke. Jadi di sini ya. Jadi kita lihat di sini bahwa inilah mereka punya renewal. Amerika punya langkah kritis dalam kembalinya ke Tuhan atau pembaharuan, renewal. Memperbaiki atau memperbaharui sesuatu yang sudah dilakukan dulu. Sementara Amerika punya cawan iniquity ini sudah hampir penuh. Dan Tuhan punya penghakiman sedang, atau dia punya bencana alam sedang membangunkan tubuh Kristus di jam-jam akhir daripada jam nubuatan. Mereka sekarang mau berdoa dan mendedikasikan kepada Amerika satu renewal, mau memperbaharui atau mengulang kembali covenant. Covenant itu adalah perjanjian yang dibuat dengan Tuhan 4 abad yang lalu oleh the Pilgrims. Nah, kalau Pilgrims artinya itu orang yang mendatangi tanah ini. Orang yang datang tentu saja dari Eropa ya pada umumnya. Jadi orang-orang pendatang awal di Amerika. Jadi mereka bilang ini renewal ini berdasarkan yang dilakukan oleh Pilgrims, orang-orang pendatang di Amerika pada awalnya. Jadi mari kita lihat siapa ini Pilgrims, karena berdasarkan Pilgrims lah mereka punya renewal daripada covenant ini. Oke. Jadi mari kita lihat Pilgrims, mari kita baca. Kita baca di sini dikatakan bahwa satu keinginan untuk kebebasan hak memilih yang menginspirasikan the Pilgrims. Ini Pilgrims ya. Ini, jadi berdasarkan keinginan Pilgrims ini untuk kebebasan hati nurani untuk berbakti dan hak memilih itu. Dan mereka datang memberanikan diri untuk mengadakan perjalanan yang sangat bahaya melintasi lautan lebar dan untuk menderita dan bahaya daripada tempat yang baru ini yang mereka datangi atau kunjungi, yaitu benua Amerika. Dan dengan berkat Tuhan di pantai Amerika, fondasi daripada bangsa yang sangat jaya ini. Jadi mereka datang ke Amerika. Namun, jujur dan takut akan Tuhan, Pilgrims ini ya, ini Pilgrims, dan berdasarkan inilah covenantnya, enggak dengan penuh mengerti ya, enggak dengan sempurna mereka mengerti prinsip daripada kebebasan beragama. Jadi mereka tidak mengerti prinsip kebebasan beragama. Kebebasan yang mereka peroleh dengan pengorbanan yang sangat besar untuk mereka mengalami ini, kebebasan ini, mereka nggak siap untuk berikan kepada orang lain. Oke. Jadi walaupun mereka mau mengalami satu kebebasan, mereka nggak siap untuk memberikan kebebasan itu bagi orang lain. Hanya sedikit dari orang-orang pemikir ini dan moralis daripada abad ke-17 ini mengerti konsep daripada prinsip kebebasan beragama. Jadi walaupun mereka ke Amerika, benua Amerika untuk mencari kebebasan, mereka nggak mengerti kebebasan itu sehingga mereka nggak
mempraktekkan kebebasan ini walaupun mereka sendiri ingin kebebasan ini. Right? Jadi mereka nggak mengerti konsep daripada Alkitab yang menyadari, mengakui bahwa hanya God lah yang bisa menjadi penghakim iman manusia ini. Doktrin yang telah diberikan oleh Tuhan kepada gereja, yaitu right, hak untuk bisa menguasai pikiran orang lain, dan untuk mendefinisikan dan punishment daripada orang-orang yang tidak setuju dengan kamu punya doktrin, adalah satu daripada kesalahan kepausan yang sangat dalam dan berakar. Jadi untuk mendikte orang lain ya, untuk mendikte orang punya hak kebebasan, dan untuk mendefinisikan dan untuk memberi ganjaran kalau nggak setuju adalah satu kesalahan yang sangat dalam dan sangat berakar daripada kepausan, yang mana mereka tinggalkan waktu tinggalkan Eropa. Sementara reformers ini menolak akan prinsip-prinsip doktrin Roma, mereka belum sepenuhnya bebas dari roh tidak toleransinya. Okay? Jadi unsur-unsur kepausannya masih ada, walaupun mereka melarikan diri dari kepausan, tapi mereka masih memiliki roh-roh prinsip kepausannya yang mereka bawa ke tanah di benua Amerika ini. Okay. Kegelapan yang mana berabad-abad menguasai mereka, pausan telah membuat prinsip itu melekat di dunia Kristen dan belum lenyap sepenuhnya dan dibawa prinsip-prinsipnya ke benua Amerika. Dan dia bilang, yang membuat toleransi lah. Jadi salah satu orang pemimpin atau minister dari Colony Bay, Massachusetts katanya, toleransilah yang membuat dunia ini anti-Kristen. Toleransi. Artinya untuk menjadi Kristen nggak boleh toleransi. Karena toleransilah yang membuat dunia ini Kristen. Okay. Gereja nggak pernah melihat adalah satu kesalahan untuk memberi punishment kepada orang yang tidak setuju dengan doktrin mereka. Okay. Jadi ini adalah prinsip-prinsip kepausan yang mereka masih bawa. Dan ini adalah pilgrims. Jadi masih ada unsur kepausannya. Peraturan yang diadopsi oleh orang-orang yang datang ini, bahwa hanya anggota gereja lah, okay, bahwa hanya anggota gereja yang bisa mengambil bagian dalam kesipilan, dalam tugas kesipilan. Artinya hanya anggota gereja yang bisa ada suara dalam pemerintahan sipil. Jadi seperti church, gereja, dan sipil. Nah, ini rohnya masih ada ya. Dan semua orang harus dituntut untuk mengkontribusi untuk support gereja. Kan? Dan pemimpin negara pun diberikan otoritas untuk menindas orang-orang yang tidak mau setuju. Demikianlah kuasa sipil sekarang di tangan gereja. Jadi kuasa sipil sekarang berada di tangan gereja. Karena orang-orang sipil ini adalah orang-orang gereja yang kalau kamu nggak mau setuju akan dipunish. Artinya kita bisa lihat bahwa pilgrims ini punya prinsip adalah church and state. Jadi waktu mereka bilang bahwa kita mau kembali ke pilgrims, sebenarnya mereka mau kembali ke church and state. Mereka mau Amerika dikuasai badan sipilnya oleh orang-orang beragama, dan agama itu akan dipaksakan melalui sipil, dan nggak ada kebebasan untuk memilih tolak, karena kalau mau tolak, agama punya doktrin akan dipanis oleh sipil. Ini church and state. Sementara ini renewal berdasarkan pilgrims.
Dan Pilgrims adalah church and state dan menganiaya orang yang tidak setuju dengan gereja melalui kuasa sipil. Dan setelah itu kita tahu orang-orang yang tidak mau setuju dianiaya. Artinya ini renewal ini akan menghasilkan aniaya karena renewal ini adalah Amerika harus kembali lagi dan Amerika punya moral sudah merosot sehingga kita harus kembali ke prinsip kebenaran Alkitab dan kita akan memaksakan prinsip Alkitab ini karena kalau nggak dipaksakan bumi ini akan dibinasakan oleh kutukan Tuhan karena kita tidak mau mempertahankan kita punya covenant dengan Tuhan. Artinya orang-orang yang tidak mau setuju dengan mereka punya agenda akan dianiaya. Dan salah satu orang yang tinggal dulu di zaman Pilgrims ini namanya Roger Williams. Okay. Dia datang ke Amerika Serikat. Dan seperti Pilgrims juga dia datang dan menikmati kebebasan beragama. Roger Williams ya. Tetapi beda dari mereka, dia melihat bahwa kebebasan ini adalah hak setiap manusia. Kebebasan ini adalah hak setiap manusia. Hak setiap manusia. Sementara tadi, Pilgrims itu, beda dari Roger Williams, Pilgrims ini bilang bahwa kamu harus ikut apa yang gereja bilang, dan kalau enggak, kamu akan dipanis melalui kuasa sipil karena orang-orang gereja lah yang menguasai sipil. Jadi Pilgrims punya covenant ialah gereja lah yang kuasai sipil. Kita harus paksa orang kembali ke Tuhan. Kalau enggak, kita punya negara ini akan dibinasakan. Kita harus paksa. Sementara Roger Williams bilang bahwa setiap orang ada kebebasan untuk pilih, nggak bisa dipaksakan. Dan dia adalah Roger Williams ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dan dialah Roger Williams ini yang pertama establish pemerintahan sipil berdasarkan doktrin kebebasan hak memilih dan equality atau semua ada hak yang sama di hadapan hukum. Artinya semua berhak karena semua diberikan hak dari Tuhan dan dia membuat satu kuasa pemerintahan sipil tapi enggak didikte oleh gereja karena setiap manusia bebas untuk memilih, nggak bisa dipaksa. Right? Ini dia punya prinsip daripada Roger Williams. Dia bilang kita nggak pernah bisa memaksakan pilihan orang atau hati nurani orang. Kita nggak bisa melalui kuasa sipil memaksakan kita punya pengertian doktrin apapun konsekuensinya karena manusia itu bebas diberikan hak dari Tuhan. Inilah Roger Williams di mana dia menentang. Dialah Pilgrims yang menentang. Dia punya prinsip ini. Dan kehadiran pada acara-acara yang ditentukan gereja ini dituntut. Dan kalau nggak mau hadir akan dikasih penalti dan bisa saja masuk penjara. Jadi orang dipaksa untuk masuk gereja. Orang-orang dipaksa untuk mengikuti acara-acara dan dipaksanya oleh kuasa sipil, tapi ini acara-acara gereja. Jadi ini covenant ini berdasarkan Pilgrims dan kita sudah tahu kemana arahnya. Dan Roger Williams bilang bahwa ini adalah satu pelanggaran daripada hak asasi manusia untuk memaksa public worship orang yang tidak beragama dan tidak mau hadir, seakan-akan kehadiran dia itu berdasarkan kemunafikan dia. Jadi apa gunanya kalau dia datang, tapi dia datang karena terpaksa, sedangkan kita kalau sembah Tuhan harus berdasarkan pilihan kita. Nggak ada yang perlu dipaksa untuk worship. Kan? Nggak ada yang perlu worship bertentangan dengan keinginannya. Jadi di zaman Roger Williams ini, mereka mau membuat Amerika berdasarkan pemaksaan
beragama melalui kuasa sipil. Dan sekali lagi saya mau bilang bahwa ini renewal ini berdasarkan pilgrims katanya. Tetapi banyaklah jumlah yang mulai tertarik ke benua Amerika ini dan digerak motif mereka berbeda dari first pilgrims. First pilgrims adalah yang awal, yang paling awal. Dan setelah yang paling awal, ini pilgrims inilah mulai membuat mereka punya pemaksaan. Jadi beda dengan awalnya. Lama-lama sudah berbau. Dan awalnya domba dan sekarang sudah mulai berbicara seperti naga. Jadi dari dulu sudah seperti itu. Okay? Dan apa yang terjadi dengan Roger Williams? Dia di sentence, divonis harus tinggalkan tempat tinggal dia dan akhirnya untuk tidak ditangkap dia terpaksa harus lari di tengah musim dingin yang sangat dingin ke hutan-hutan. Ke hutan-hutan. Jadi dia yang tidak setuju dengan Pilgrims punya cara untuk mendikte semua orang mengikuti doktrin gereja melalui kuasa sipil, dianiaya sehingga dia harus lari ke hutan-hutan. Nah, kita tahu bahwa sejarah terulang kembali. Dan kalau mereka mau buat satu renewal covenant berdasarkan konsep Pilgrims ini, artinya akan ada yang seperti Roger Williams yang nggak setuju karena untuk berbakti kepada Tuhan itu berdasarkan hak pribadi yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Dan karena ada yang tidak mau menurut, sebagaimana Roger Williams pun, mereka akan lari ke hutan-hutan. Jadi sejarah, kita lihat akan terulang kembali dalam proses pengulangan kembali. Dan kita lihat di early writings dikatakan bahwa saya melihat umat Tuhan tinggalkan kota dan desa-desa, kan? Ini kan seperti Roger Williams, dan mempersatukan diri dalam kelompok-kelompok dan mulai tinggal di tempat-tempat yang sangat di atas gunung dan tempat-tempat yang jauh dari kota-kota. Dan malaikatlah yang mempersiapkan makanan dan mereka punya air. Okay? Dan apa yang terjadi? Kenapa mereka sekarang lari? Karena di sini katakan pemimpin daripada bumi ini sedang berkonsultasi sama-sama dan setan dengan malaikatnya sibuk mengelilingi mereka. Dan saya melihat ada tulisan dan kopi daripada tulisan ini disebarluaskan di seluruh tanah di mana mereka berada atau di permukaan bumi. Ini tulisan-tulisan ini. Dan sama dengan di zamannya Esther dengan Mordekai kan, mereka membuat satu undang-undang dan disebarluaskan di kerajaan Media Persia dan diberikan satu order kecuali umat Tuhan akan tinggalkan imannya atau menyangkal imannya dan tinggalkan hari Sabat dan memelihara hari Minggu, kan? Ini kan sama kan prinsipnya. Orang-orang diberikan kebebasan untuk membunuh mereka. Kita lihat ini akan terulang kembali sebagaimana apa yang terjadi dengan Roger Williams. Jadi waktu mereka bilang kita mau kembali ke Pilgrims, sejarah terulang kembali. Karena waktu mereka adakan dia punya renewal covenant itu adalah gereja menggunakan kuasa sipil untuk memaksakan doktrin gereja yang katanya kalau tidak dipelihara adalah penyebab kenapa bumi ini penuh dengan bencana alam. Dan karena ada kelompok kecil yang tidak mau menurut, dituduhlah kelompok ini sebagai penyebab bencana alam. Dan karena bencana alam tambah lama, tambah besar dan tambah sering dan tambah gawat, akhirnya mereka bilang bahwa sebaiknya kelompok kecil ini dibunuh. Daripada seluruh dunia binasa, lebih baik kelompok kecil ini dibunuh. Jadi kita lihat bahwa sejarah
sedang mengulang di zaman kita. Okay? Nah, kita lihat di sini ya. Yesaya 24 ayat 4, kita lihat bumi ini sedang faded away, artinya sudah tambah tua. Dan bumi ini sudah dicemarkan di bawah penduduknya. Artinya dunia ini sedang mengalami bencana alam, kan ini semua. Jadi ini bicara tentang bumi ini tambah lama tambah dibinasakan dengan bencana-bencana alam. Dan kita tahu bahwa dikatakan bahwa kita sudah tidak hidup berdasarkan covenant kan katanya. Covenant daripada pilgrims. Dan kita tahu caranya untuk dunia ini tidak binasa ialah untuk re-establish covenant yang diadakan antara pilgrims dengan Tuhan katanya. Lalu di sini dikatakan, karena kenapa bumi ini penuh dengan penderitaan dan kebinasaan? Karena penduduknya telah melanggar hukum dan merubah dia punya ordinances. Artinya dia punya hukum-hukum dan telah broken the everlasting covenant. Ini dia. Jadi bisa saja ayat ini digunakan sebagai bumi ini binasa karena kita sudah broken, kita sudah tidak mematuhi itu covenant. Oleh sebab itu, bumi ini dikutuk. Oleh sebab itu bumi ini telah dikutuk. Dan semua yang di bumi ini akan dibinasakan atau menjadi desolate atau menjadi gersang, tandus. Karena mereka telah broken the covenant. Nah, mari kita terus lagi. Di Yesaya 24 ayat 12 dikatakan kota-kota akan tandus dan semua akan dibinasakan. Nah, mari kita lihat ya. Apa dan yang dirubah? Apa dan yang dirubah yang menyebabkan bencana alam? Apa yang merubahnya? Kita lihat di Daniel 7 ayat 25. Di Daniel 7 ayat 25 dikatakan, dan kita tahu bahwa ini bicara tentang kepausan, dibilang bahwa dia akan berpikir untuk merubah waktu dan hukum. Waktu dan hukum. Okay? Dia akan merubah waktu dan hukum. Jadi di sini dikatakan, di Yesaya 24 ayat 5 dikatakan bahwa bumi ini sudah dibinasakan penuh dengan bencana alam karena mereka telah melanggar covenant. Ini yang dibilang. Makanya harus kembali ke covenant. Pilgrims. Dan mereka sudah rubah times dengan laws. Kalau kita tahu laws, kita tahu 10 hukum. Hukum kedua dan hukum keempat dirubah kan. Dan kalau kita lihat times, ini appointed time. Dan appointed time adalah bicara tentang feast. Kolose 2 ayat 16. Bilangan 28 dan 29. Ini appointed times. Tapi itu pelajaran lain ya. Jadi mereka kepausan telah rubah feast dengan telah merubah hukum. Jadi ini yang dirubah. Jadi mari lihat ya. Kalau mereka telah broken covenant, artinya dia punya covenant telah dilanggar. Mari kita lihat covenantnya. Apa covenantnya? Dan mereka telah melanggar hukum, telah tidak setia dengan covenant. Apa covenant yang Tuhan adakan dengan manusia? Yang katanya sudah dilanggar. Kita lihat di Keluaran 31 ayat 16. Oleh sebab itu umat Israel akan memelihara hari Sabat. Dan memeliharanya dari generasi ke generasi sebagai covenant yang berkelanjutan. Artinya covenantnya hari apa? Hari Sabat. Sementara mereka bilang bahwa kita akan memperbaiki covenant dengan kembali ke hari Minggu. Padahal covenant Tuhan itu hari Sabat. Jadi bisa lihat apakah karena mereka telah merubah hukum dan dia punya appointed feast times. Karena kita tahu bahwa hari raya Paskah selalu terjadinya hari Minggu. Hari Minggu paling dekat dengan Passover bulan pertama hari ke-14. Dan selalu hari Minggu. Padahal kalau kita keep Passover,
feast pertama setiap tahun berbeda harinya. Sementara mereka hari Minggu terus, dan mereka nggak mau samakan diri. Kita udah belajar kan dengan orang Yahudi punya, untuk menunjukkan bahwa mereka sangat benci orang Yahudi. Jadi mereka telah merubah hukum, dan hukumnya adalah hari Sabat. Lalu mereka bilang kita harus kembali ke hari Minggu, padahal Tuhan nggak pernah buat covenant hari Minggu. Dan ini hari Sabat inilah tanda antara Tuhan dengan umat Israel. Inilah tanda. Jadi kita supaya lihat, kalau bencana alam ini disebabkan karena mereka tidak pelihara covenant hari Sabat, dan itu sebabnya banyak bencana alam, itu sebabnya bumi ini dipenuhi dengan bencana alam, karena penduduknya tidak pelihara hari Sabat, covenant itu, lalu mereka mau kembali ke hari Minggu, kira-kira bencana alam akan berkurang atau bertambah-tambah? Jawabannya bertambah-tambah. Karena lebih mereka mau kembali ke hari Minggu, lebih mereka mau merubah covenant Tuhan. Lebih mereka menyangkal covenant, di mana mereka nggak kembali ke covenant Tuhan, mereka malahan menjauhkan diri, sehingga bencana alam akan bertambah-tambah. Dan di saat bencana alam bertambah-tambah, siapa yang dituduh, yang dikatakan pelanggar covenant? Orang-orang yang benar-benar memelihara covenant dengan Tuhan, bukan covenantnya mereka. Jadi saudara-saudara bisa lihat bahwa musuh sangat licik dalam hal covenant ini. Karena dengan mereka tetap melanggar, umat Tuhanlah yang akan dituduh sebagai pelanggar covenant ini. Dan akan diadakan satu undang-undang di mana umat Tuhan harus dibunuh. Seperti zaman Elia. Dia pengacau. Dialah yang menyebabkan tidak hujan. Padahal dikatakan apa? Kamu yang telah melanggar hukum Tuhan. Dan ini 10 hukum ini diberikan kepada Musa di 2 tables. Ingat ini kata tables, ada 2 chart kan? Di 2 tables. Dan kita sudah mengerti bahwa kita penting sekali untuk belajar nubuatan, karena nubuatan itu menunjukkan apa yang akan terjadi berdasarkan apa yang sudah terjadi. Apa yang terjadi di Babylon, apa yang terjadi di Persia, dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sedang dalam proses untuk terulang kembali. Dan kita akan kunjungi lagi ini tables nanti ya. Oke, mari kita lihat sini. Ini dari majalah Katolik ya. Pada umumnya orang Kristen mengasumsi bahwa hari Minggu itu berdasarkan Alkitab. Gereja Katolik protes. Itu nggak berdasarkan Alkitab katanya. Bahwa gereja yang transfer, yang menggantikan hari perbaktian orang Kristen dari hari Sabat Alkitab ke hari Minggu. Jadi banyak orang pikir bahwa hari Minggu itu Alkitabiah, padahal mereka bilang enggak. Kita yang rubah itu enggak ada di Alkitab. Dan dikatakan mereka mau argue bahwa perubahan dilakukan di dalam Alkitab adalah tidak honest dan penyangkalan otoritas Katolik. Jadi untuk bilang bahwa saya memelihara hari Minggu, sebenarnya saya sedang tunduk kepada kuasa gereja yang merubahnya, karena Alkitab tidak memerintahkan untuk perubahannya. Jadi dikatakan, kalau orang-orang Protestan mau berbakti berdasarkan hanya Alkitab, kalau orang Protestan mau berbakti berdasarkan Alkitab, hanya Alkitab, Protestan harus berbakti hari Sabat. Dan dengan kamu berbakti hari Minggu, itu buktinya kamu tunduk kepada otoritas gereja Katolik. Dan hari Minggu adalah kita punya mark, kita punya tanda binatang. Dikatakan gereja itu di atas Alkitab. Dan bukti itu bahwa kita bisa rubah hari Sabat ke hari Minggu, itu buktinya bahwa kita di atas Alkitab, karena kita bisa rubah. Okay. Tentu saja gereja Katolik mengaku bahwa
perubahan hari Sabat ke hari Minggu itu adalah dia punya pekerjaan. Dan apa yang dilakukan inilah dia punya tanda otoritas gereja. Jadi barang siapa menerima tanda binatang, adalah orang-orang yang menyetujui bahwa kita perlu sembah kepausan karena mereka punya hak lebih tinggi dari otoritas Tuhan di Alkitab. Karena mereka rubah dan saya ikut yang merubahnya daripada Tuhan yang menetapkannya. Bisa saja hal yang paling bold, yang paling berani mereka lakukan, ialah yang perubahan yang dilakukan oleh gereja. Terjadinya abad pertama. Hari yang kudus, hari Sabat, dirubah dari hari Saturday atau hari ke-7 ke hari pertama. Inilah satu keberanian yang gereja lakukan, ialah perubahan hari Sabat ke hari Minggu. Dan itu tidak berdasarkan Alkitab, tetapi berdasarkan kuasa gereja. Banyak orang bilang bahwa Alkitab itu harus menjadi sumber otoritas. Dan kalau benar-benar kamu menggunakan Alkitab sebagai otoritas, kamu harusnya jadi orang Advent yang pelihara hari Sabat, Katolik bilang. Gereja Katolik bilang, kalau kamu berdasarkan Alkitab, kamu harusnya jadi Seventh Day Adventist. Karena mereka berdasarkan hari Sabatnya Alkitab, sementara hari Minggu adalah kuasa Gereja Katolik, bukan kuasa Alkitab. Jadi kalau kamu terima hari Minggu, kamu tunduk dan sembah kuasa gereja dengan tolak kuasa Tuhan. Jadi inilah dia punya tanda, dan inilah penyembahan yang akan terjadi di akhir zaman, di mana iman setiap manusia akan diuji. Iman semua manusia akan diuji. Dan kalau kamu tidak mau worship, kamu tidak mau terima tanda ini, kamu akan dibunuh. Kamu akan dibunuh. Kuasa gereja akan mendikte sesuatu, dan kalau kamu tidak mau turut, kuasa sipil akan bunuh kamu. Semua dipaksa untuk menerima tanda atau hari Minggu. Dan gak ada orang yang bisa beli atau jual kecuali dia ada tanda hari Minggu dan nama. Dan bilangan 666. Kita tahu nama melambangkan karakter. Jadi untuk memiliki nama ialah untuk memiliki karakter, dan karakter di dahi. Ya. Karakter itu di dahi. Artinya saya memiliki karakter daripada yang merubah hukum Tuhan. Berpikir untuk merubah hukum Tuhan. Dan karakter itu kita tahu ada di dahi. Oke. Nah, kita kembali ke dua tables. Dua tables. Sebagaimana chart itu tables kan. Ini dua loh batu. Yang juga kita lihat di Habakuk. Mengandung nubuatan. Dan dua loh batu ini diterima oleh Musa di Bukit Sinai kan. Lalu ayat 5 dikatakan Tuhan turun dalam, Jehovah turun dalam awan dan berdiri dengan dia di situ dan mengatakan nama the Lord Jehovah. Nama apa? Karakter. Dan dibilang apa karakternya? Jehovah God. Penuh berpengasihanan. Gracious, panjang sabar, banyak kebaikan dan kebenaran, berlimpah, selalu penuh kemurahan bagi banyak orang, mengampuni kejahatan dan pelanggaran. Tapi orang yang bersalah nggak akan dibebaskan kecuali bertobat. Kan? Jadi ini nama Tuhan adalah ini, karakter Tuhan adalah ini. Dan dibilang the law of God, hukum Tuhan adalah pengungkapan kehendaknya, dan hukum Tuhan itu adalah pengungkapan karakter Tuhan dan akan bertahan selama-lamanya. Hukum Tuhan itu nggak pernah bisa ditiadakan karena dikatakan bahwa
Hukum Tuhan itu akan berdiri selama-lamanya. Sebagaimana Bapa punya karakter, ada selama Bapa ada dan Bapa nggak ada awalnya dan nggak ada akhirnya, dan karakter itu adalah pengungkapan hukum Tuhan, artinya hukum Tuhan setua Bapa yang nggak ada awalnya. Itu hukum Tuhan. Oke. Jadi mari kita lihat mengenai yang bijaksana dan yang mengerti. Siapa orang yang bijaksana dan mengerti? Wahyu 13:18 kan? Kita kembali lagi ke 13:18. Inilah hikmat. Biarlah dia yang mengerti menghitung jumlah bilangan itu. Jumlah bilangan manusia adalah jumlahnya 666. Tapi yang bisa menghitung adalah apa? Yang ada hikmat dan yang mengerti. Dan disuruh apa? Disuruh hitung jumlahnya. Hanya yang berpengertian dan berhikmat ini yang bisa mengerti tentang 666. Baik. Tentu saja semua bisa hitung 666, tapi pengertiannya jauh lebih dalam daripada itu. Baik. Nah, mari kita lihat di Daniel 1 ayat 8 ya. Mengenai hikmat dan pengertian. Daniel bertekad dalam hatinya bahwa dia tidak mau mencemarkan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Dia tidak mau mencemarkan dirinya. Okay. Kita sudah lihat di sini bahwa Babylon punya makanan dan minuman. Babylon punya makanan dan minuman itu mencemarkan. Dan kita tahu bahwa di Wahyu 18:3, Babylon ada sorceries. Dan sorceries ini menipu. Dan tipuan itu mencemarkan kita punya tubuh secara rohani kan. Babylon menipu. Sebagaimana Hawa ditipu, Babylon pun menipu dengan sorceries. Di 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah Ka'bah Tuhan? Roh Tuhan berdiam dalam kamu. Barang siapa defile, barang siapa mencemarkan tubuhnya, dia akan dibinasakan. Jadi Daniel mengerti bahwa kalau dia mencemarkan tubuhnya, dia akan dibinasakan. Oleh sebab itu dia nggak mau makan dan minum makanan minuman Babylon yang akan mencemarkan. Dan kita tahu ini berlaku dengan makanan lahiriah atau jasmani, dengan makanan rohani pun sama-sama mencemarkan. Dan setelah itu, karena Daniel tidak mau makan dan minum hidangan Babylon, Tuhan memberikan pengetahuan dan dia bisa belajar dan mengerti dan memiliki hikmat, dan Daniel mengerti semua visions dengan dreams. Jadi Daniel mengerti karena dia tidak mau jamah makanan minuman Babylon. Artinya orang yang bisa mengerti tentang 666 ini, walaupun bukan hanya bilangan jumlah bilangannya ya, orang yang bisa mengerti nubuatan adalah orang-orang yang tidak mau mencemarkan tubuh mereka dengan makanan minuman Babylon. Bukan hanya physical, jasmani, tetapi makanan rohani pun. Dan Daniel memiliki knowledge and understanding wisdom. Dia adalah bijaksana dan berpengetahuan. Karena dia menjaga tubuh Ka'bah Tuhan selalu bersih. Dan ini vision ya, ini bicara tentang all visions. Saya mau kasih warna di sini. All visions, okay? Habakuk 2 ayat 2. Tulislah vision, ini dia. Dan buatlah sederhana di tables. Nah, kita lihat tables tadi. Kan kita lihat tables. Ini tables. Tables itu apa? 10 hukum. Ada 10 hukum yang diberikan kepada Musa kan? Ada 10 hukum. Tables. Dan tables ini dalam bentuk apa? Nubuatan. Hukum Tuhan ditulis di tables, nubuatan ditulis di tables.
Okay? Jadi katakan, tulislah vision, buatlah agar gampang dibaca di atas tables. Karena vision ini yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang seperti Daniel yang tidak mau mencemarkan tubuh mereka dengan jasmani atau roh spiritual daripada Babylon. Vision ini akan berbicara atau akan dimengerti pada waktu yang sudah ditetapkan. Okay? Pada waktu yang sudah ditetapkan. Jadi saya mau pelan di sini. Saya mau pelan-pelan karena saya nggak mau terlalu ngebut supaya kita bisa mengerti. Okay? Jadi kita sudah lihat bahwa hukum Tuhan, hukum Tuhan ditulis atau diukir di atas tables. Hukum Tuhan nggak bisa berubah, diukir di atas tables. Hukum Tuhan ditulis atau diukir di atas tables. Dan hukum Tuhan ini mau dirubah supaya dirubah menjadi hari pertama. Dan dia punya feast time, appointed time. Appointed time juga kan. Berbeda. Jadi kepausan rubah times, appointed time, waktu-waktu yang ditetapkan untuk adakan feast, itu dirubah dan laws, hukum Tuhan hari Sabat. Jadi appointed time dengan hukum Tuhan dirubah. Dan itu ditulis atau diukur di tables. Dan di tables ini ada vision mengenai appointed time. Bisa lihat? Ada appointed time. Sama dengan ini times ya. Di vision ini ada times yang akan dirubah. Artinya kalau umat Tuhan nggak ngerti hukum Tuhan, itu sama dengan nggak mengerti appointed time daripada feast, holiday, Sabbath, and new moons. Feast mingguan, feast bulanan, feast tahunan, itu times. Dan itu yang dirubah oleh kuasa kepausan, dan itu pun ditentukan di dalam vision yang kalau orang nggak ngerti feast, dia nggak akan ngerti nubuatan. Karena times ini ada di feast dan ada, inilah yang dirubah bersama-sama dengan 10 hukum. The vision is for an appointed time prophecy. Dalam hal ini time prophecy, tapi kita tahu juga ada appointed time sama dengan waktu feast. Dan kita akan lihat kapan appointed time-nya. Ada nggak di feast ini appointed time di Habakuk 2:3? Bukan main adanya. Dan at the end, pada penggenapan daripada times, appointed time, dia akan berbicara atau dimengerti. Walaupun belum digenapi, tunggu, karena akan tiba, tidak tiba. Lalu Habakuk 2:4 dikatakan, orang yang just akan hidup melalui imannya. Dan kita tahu iman diperoleh dengan mendengar, dan yang didengar adalah appointed time, nubuatan. Okay. Yang didengar adalah the time prophecy, yang menunjuk kepada appointed time yang dirubah di Daniel 7:5, salah satunya times dengan laws. Artinya, kalau saya salah times, otomatis akan salah laws. Kalau saya tolak times, saya otomatis tolak laws. Karena times yang dirubah itu satu paket dengan hukum yang dirubah. Hukum yang dirubah itu satu paket dengan times yang dirubah. Artinya kalau saya sudah tolak times-nya Tuhan, itu satu paket saya akan tolak. Kalaupun belum, bisa saja sudah. Secara spiritual, tolak hukum Tuhan. Jadi penting sekali ini tables. Dan orang yang ada tables ini, lah yang akan tembus. Orang yang mengerti appointed time yang akan tembus. Di saat ada undang-undang untuk meniadakan hukum Tuhan. Times and laws. Jadi kenapa kita butuhkan nubuatan? Karena Yohanes 14:29. Tuhan bilang, saya sudah bilang sebelum terjadi.
Vision. Jadi dalam vision. Saya sudah bilang kepada kamu, saya sudah bilang dalam vision apa yang belum terjadi, supaya waktu vision itu come to pass, di saat vision itu akan digenapi, nah tuh ini bilangnya at the end, it shall speak kan, kamu akan percaya, kamu akan ada iman, dan iman itulah akan diperoleh orang di saat appointed time visionnya berbicara. Jadi waktu visionnya itu berbicara digenapi, orang sekarang memiliki iman kepada Tuhan. Orang sekarang memiliki iman. Dan apa yang saya peroleh dengan iman, yang saya peroleh melalui iman, dengan memiliki iman, ialah righteousness. Saya memperoleh righteousness dengan memiliki iman, tapi iman diperoleh dengan melihat nubuatan digenapi. Dan nubuatan digenapi pada appointed time, dengan catatan bukan times yang dirubah kepausan. Atau dengan catatan saya nggak tolak timesnya. Saya nggak tolak timesnya. Jadi kita bisa lihat bahwa nubuatan dengan hukum Tuhan jalan sama-sama. Kan? Jalan sama-sama. Hukum Tuhan dengan nubuatan jalan sama-sama. 1 Korintus 14:22. Dikatakan di sini, kalau orang prophesy, nggak ada gunanya prophesy, tidak ada gunanya bagi mereka yang tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya. Jadi nubuatan ini untuk orang yang percaya. Artinya kalau saya mau bernubuat, nubuat itu akan dipercaya orang yang yakin bahwa itu akan terjadi. Dan malahan orang yang belum lihat terjadi pun akan percaya waktu terjadi. Jadi nubuatan itu memperkuat iman, apalagi waktu digenapi. Dan dengan digenapinya dia akan lebih percaya lagi sebelum digenapi karena hal-hal yang sudah digenapi. Jadi nubuatan itu sangat menolong orang percaya. Dan percaya itu menghasilkan righteousness. Nggak ada orang yang bisa masuk kerajaan surga tanpa righteousness. Righteousness by faith. Okay? Di sini dikatakan, kalau semua orang bernubuat, lalu ada orang yang datang dan tidak percaya atau tidak pernah belajar, dia akan yakin akan nubuatannya. Dia akan yakin akan nubuatan. Kenapa? Karena dia bisa lihat nubuatan digenapi. Jadi nubuatan itu sangat powerful karena saya bisa lihat pengenapannya dan pengenapannya itu akan membuat saya percaya. Jadi kita kembali lagi di sini. Vision itu sudah ditetapkan kapan pengenapannya. Tetapi nampaknya Terry, dan Terry itu artinya kamu harapkan digenapi tapi tidak. Tapi walaupun tidak, tunggu. Tunggu artinya belum pada waktu pengenapannya, sehingga kamu sudah harap dia digenapi sebelum waktu digenapinya. Karena yang di saat kamu harap dia digenapi, itu bukan waktu yang ditetapkan. Karena waktu yang ditetapkan masih di depan. Tunggu. Dan waktu dia datang, itu kan, it will surely come to pass. Dia akan datang. Dan waktu dia digenapi, kamu akan percaya. Kamu akan percaya. Oke, mari kita lihat sekarang. Oke. Jadi dengan kita atau kita bagikan vision ya, kalau kita bicara tentang vision ini di chart, orang akan melihat bahwa kebenaran daripada nubuatan ini digenapi dan orang itu sekarang memiliki iman, dan hanya melalui imanlah dia bisa memperoleh apa? Nubuatan. Okay? Artinya vision sangat ada hubungannya dengan iman. Vision itu sangat ada hubungan dengan iman. Jadi kita sudah tahu. Orang yang beriman tidak melanggar hukum. Orang yang tidak beriman berdosa. Orang yang beriman untuk tidak melanggar hukum ialah memelihara 10 hukum. 10 hukum ditulis di tables. Dan dia beriman karena lihat vision, dan vision ditulis di tables. Jadi kita bisa lihat
bahwa penting sekali untuk ada nubuatan, untuk memiliki iman, karena orang yang memelihara hukum di Wahyu 14:12 adalah orang yang memiliki iman. Orang-orang yang mengabarkan kabar malaikat ketiga. Jadi mari kita lihat sejarahnya. 1842, arah yang diberikan di dalam nubuatan ini untuk menulis vision dan tulis di tables agar dia bisa mempelajarinya, menganjurkan kepada Charles Fitch untuk mempersiapkan a prophetic chart. Ini chart sebelah kiri. Ini. Jadi ini vision yang ditulis di tables tablesnya adalah chart. Ini dua chart. Tables jamak kan? 1843, 1850. Okay. Ini dua chart, ini tables. Jangan lupa 10 hukum, 2 tables juga. Untuk mengilustrasikan vision atau penglihatan Daniel dan Wahyu. Dan publikasi daripada chart ini adalah penggenapan dari buku Habakuk. Ini Habakuknya. Ini buku Habakuknya tadi kita baca. Ini kan. Ini dia Habakuk. Write the vision. Dan Habakuk punya tulisan itu digenapi waktu mereka bikin 2 chart ini. Penggenapan buku Habakuk. Okay. Kita baca dari Great Controversy ini. Tapi waktu mereka melihat vision ini, nggak ada yang sadar bahwa ada waktu penundaan di dalam visionnya. Mereka nggak bisa lihat penundaannya. Namanya tearing time. Dan tearing time itu ada di dalam nubuatan itu, tapi mereka nggak bisa lihat. Dan setelah kekecewaan, Alkitab nampaknya sangat penting sekarang dan sangat signifikan. Dibilang apa? Waktu mereka kecewa, mereka baca visionnya lagi dan bilang apa? Waktu yang kamu nantikan adalah waktu yang tertentu, appointed time. Waktu yang tertentu. Dan waktu yang tertentu itu belum digenapi. Artinya kamu mengharapkan sesuatu terjadi, tapi sesuatu terjadinya nggak terjadi. Tapi sementara yang kamu nantikan nggak terjadi, kamu sedang menggenapi tearing time. Tetapi nanti akan digenapi at that appointed time. Walaupun dia tidak digenapi, tunggu. Penggenapannya akan terjadi. Dan waktu kamu lihat digenapi, orang yang benar hidup berdasarkan iman. Karena iman itu dihasilkan, diperoleh dengan digenapinya nubuatan. Oke. Jadi kita bisa lihat. Nanti kita akan lebih mendetail lagi ke bagian pelajaran ini. Okay? Dan ini yang saya mau tekankan, jangan lupa. Tables. Kita bisa lihat bahwa kepausan rubah hukum dan times. Dan times ini adalah waktu, appointed time. Waktu yang menentukan kapan digenapinya nubuatan 2300 ini. Dan nubuatan 2300 ini adalah pengenapan daripada salah satu feast di Imamat 23, di Wahyu 23, di Imamat 23 ayat 27, yaitu Day of Atonement. Dan appointed time ini adalah bulan ke-7, hari ke-10. Dan itu appointed time. Itu appointed time. Dan ini ada di dia punya tables yang ada hubungan dengan 10 hukum. Dengan ini digenapi, umat Tuhan bisa memiliki iman, dan orang yang berimanlah yang bisa memelihara hukum yang righteous. Jadi penting sekali untuk dia punya times benar untuk bisa keep the laws. Penting sekali untuk saya benar time-nya, karena dengan benar time-nya saya lihat nubuatan digenapi, saya memiliki iman, dan hanya orang yang beriman bisa memelihara hukum Tuhan. Wahyu 14:12. Here is the patience of the saints. Inilah mereka yang memelihara hukum dan memiliki iman.
Inilah mereka yang keep the laws and have the times yang sudah dirubah. Jadi kalau times dirubah, nggak pernah bisa menghasilkan iman dan akan melanggar hukum. Bisa lihat? Mari kita lihat di sini. Yesaya 28 ayat 7. Mereka sudah salah melalui anggur, doktrin palsu. Mereka sudah melalui minuman keras, mereka sudah keluar jalan yang benar. Imam-imam nabi sudah salah melalui minuman keras. Mereka sudah penuh dengan anggur. Kita tahu ini doktrinnya. Mereka sudah keluar jalan yang benar melalui minuman keras. Mereka salah dalam mereka punya vision. Artinya anggur Babylon membuat mereka salah mengerti times. Dan kalau mereka salah, mereka punya times dalam vision, appointed time, mereka nggak pernah bisa lihat salah laws. Dia punya hukum. Dan kita tahu Babylon punya anggur lah yang membuat orang memelihara hari Minggu. Dan hari Minggu itu waktunya berbeda dengan hari ketujuh. Dan itu nggak bisa saya pelihara hari ketujuh yang sudah dirubah kalau nggak ada iman, dan iman itu diperoleh dengan nubuatan berdasarkan times. Dan seluruh tables, seluruh vision, seluruh appointed times penuh dengan muntah dan kotoran. Nggak ada yang bersih lagi. Mereka mabok bukan dengan anggur minuman, tapi anggur doktrin. Mereka sudah goyang jalannya, bukan dengan minuman keras, tapi minuman keras doktrin. Ayat 10. Mereka sudah ada roh tidur. Tidur kan? Mereka tiduran. Mereka telah ditutup mata mereka. Nabi-nabi, pemimpin, penglihat anut nabi, matanya ditutup. Kita tahu bahwa seers adalah apa? Nabi. Nabi kasih apa? Vision. Artinya mereka nggak bisa lihat vision lagi. Dan kalau mereka nggak bisa lihat vision, kalau saya nggak bisa lihat vision, saya nggak bisa lihat nubuatan, artinya saya nggak bisa lihat appointed time. Waktu yang ditetapkan. Dan times itu kalau saya nggak bisa lihat, nggak bisa ada iman. Dan kalau nggak ada iman, semua yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Dan dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Salah times, injak laws. Kepausan, rubah times dengan laws. Ayat 11. Dan the vision, seperti buku yang dimeteraikan. Dan waktu diberikan kepada orang yang terpelajar, dikatakan, baca ini. Dia bilang, saya nggak ngerti ini buku dimeteraikan. Dan ini buku apa? Buku nubuatan. Artinya orang-orang yang terpelajar, mereka nggak bisa mengerti buku Daniel dan Wahyu, mereka nggak bisa mengerti chart ini, dan kalau chart ini ada times, mereka nggak akan memelihara hukum. Nggak bisa mereka memelihara hukum kalau mereka tidak memperoleh iman melalui pengendapan nubuatan berdasarkan appointed time. Tetapi dikatakan di sini, Daniel tutup buku dan meteraikan buku sampai to the time of the end. Artinya sejak time of the end, buku ini sudah dipelajari dan pengetahuan mengenai buku yang tadinya dimeteraikan mulai dimengerti. Daniel 11:35 dikatakan sampai the time of the end, dan time of the end ini adalah a time appointed, waktu yang sudah ditetapkan. Jadi inilah tanggal-tanggal di Alkitab tahun-tahun yang kalau saya nggak ngerti, bagaimana saya bisa percaya apa yang Tuhan sudah bilang kalau saya nggak melihat penggenapannya? Bagaimana saya bisa memiliki iman kalau saya nggak pernah lihat buktinya? Bagaimana saya bisa memelihara hukum Tuhan kalau saya tidak beriman? Di sini dikatakan, Habakuk 2 ayat 2,
Banyak orang akan run menyelidiki firman Tuhan sampai time of the end, kan? Tapi vision ini sudah ditetapkan pada waktu yang sudah ditetapkan. Dan pada waktu yang sudah ditetapkan, barulah kamu akan mengerti. Barulah kamu akan mengerti. Nah, mari kita lihat di sini. Buku Daniel akan dibuka di time of the end. Lalu mereka akan bertambah pengetahuan mereka. Dan di ujung daripada waktu yang ditetapkan, barulah mereka mengerti. Jadi dibuka, pengetahuan bertambah, dan waktu yang ditetapkan itu untuk dia berbicara, baru mereka mengerti dengan sempurna apa yang sudah terbuka, tapi selama ini hanya bertambah pengetahuannya, tapi belum sempurna pengertian mereka. Jadi kita bisa lihat, time of the end dibuka, tapi pengetahuan bertambah-tambah, baru di ujung pengetahuan bertambah-tambah, dia akan berbicara at the appointed time. Dan kalau kita mau bicara tentang appointed time, itu adalah Day of Atonement, Daniel 8:14. Bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus masuk bilik Maha Suci, 18:44. Dan itu adalah Imamat 23:27, Day of Atonement, salah satu feast, salah satu appointed time. Time bicara tentang feast. Dan kita tahu bahwa 18:44 itu jauh setelah 31 AD. 18:44 itu setelah kayu salib. Dan kalau itu setelah kayu salib, kenapa masih waktu yang tepat ada feast? Kenapa Tuhan pilih persis di hari feast bulan ke-7, hari ke-10, Tuhan masuk bilik Maha Suci? Kalau itu feast time sudah dipakukan di kayu salib, kenapa Tuhan masih menghargai waktu feast di Imamat 23 itu? Jawabannya, karena waktu feast nggak pernah dipakukan. Nggak pernah. Oke, jadi mari kita lihat ya. Kita tahu bahwa kepausan punya waktu adalah 1 masa, 2 masa, setengah masa. Dan berakhirnya tahun 1798. Jadi kita baca ya. Mari kita baca pelan-pelan di sini. Saya mendengar seorang berjubah linen di atas air, mengangkat tangan kanan dan kirinya, dan bersumpah kepada Dia yang hidup selama-lamanya, bahwa lamanya adalah 1 masa, 2 masa, setengah masa. Nah, ini berdasarkan Daniel 12:4. Jadi saya harus mundur 12:4. Dikatakan, buku itu akan ditutup sampai the time of the end. Dan waktu time of the end ini adalah 1 masa, 2 masa, setengah masa, yaitu 1798. Oke, jadi saya mau taruh 1798. 1798. Gara-gara numbutan inilah kita harus buat sampai besok ya, karena numbutan nggak bisa ngebut pelan-pelan, nggak cepat orang bisa mengerti, karena bisa rumit sekali dibandingkan dengan kemarin punya pelajaran. Anyway, jadi ini time of the end ini mulai pengetahuan bertambah-tambah. Okay, time of the end ini adalah 1798. Nah, sekarang saya tanya. Di sini ya, di time of the end, orang punya pengetahuan bertambah-tambah. Lalu di sini dikatakan, time of the end itu time appointed. Dan time appointed itu, vision for time appointed, di ujungnya daripada orang kecewa. Jadi, time appointed itu terjadi setelah kekecewaan. Tearing time kan, kita udah baca tadi. Dibilang, walaupun dia tear, walaupun dia tertunda nampaknya, tunggu. Artinya harus terjadi kekecewaan dulu, baru time appointed. Nah, sekarang saya tanya, apakah terjadi kekecewaannya sebelum 1798 atau setelah 1798? Kita tahu terjadinya setelah 1798. Artinya time of the end ini 1798 baru terjadi tearing time, kekecewaan, baru time appointed. Dan time appointed itu namanya the time of the end juga. Jadi ada time of the end, tearing time, lalu time appointed, yaitu time of the end, baru dia dimengerti. Jadi boleh dikatakan ada berapa time of the end? 2.
Kedua, pertama dibuka, lalu dimengerti dengan sempurna. Dibuka buku Daniel, lalu dimengerti dengan sempurna. Jadi waktu dibuka nggak langsung dimengerti. Dan karena belum mengertinya, terjadi kekecewaan. Baru di ujungnya mengerti. Oke? Jadi kita sudah bisa lihat apa yang terjadi di sini. Daniel 12:8. Waktu Daniel mendengar waktu buku Daniel dibuka, yaitu 17:98, Daniel bilang, saya nggak ngerti itu. Dan waktu dia bilang dia nggak ngerti adalah, dia bilang, bukan itu yang saya mau tahu. Kalau kita ke Daniel 8 ya, ayat 27, kita tahu Daniel belum mengerti tentang Daniel 8:14, yaitu setelah 2300 kayaknya. Jadi dia bilang, saya bukan itu yang saya mengerti. Bukan itu yang saya pengen tahu. Lalu dia bilang apa? Saya mau tahu N-nya yang ini, the time appointed. Ya kita lihat ya. Kan ada 2 time of the end. Yang satu dibuka, yang satu mengerti. Artinya Daniel bilang saya nggak ngerti. Kalau belum mengerti, artinya dia mengertinya nanti di time appointed. Karena di time of the end pertama belum mengerti, sementara mengertinya di time of the end yang kedua. Jadi waktu dijawab time of the end pertama, di mana dibuka tapi nggak ngerti, Daniel bilang saya belum mengerti. Atau saya nggak ngerti. Nggak ngerti karena mengertinya di time of the end atau appointed time yang kedua. Jadi bilang, saya pengen mengerti dan saya pengen mengerti yang itu, time appointed yang kedua. Dan Daniel 12:9 bilang, dia bilang kepada Daniel, Tuhan bilang kepada Daniel, perkataan itu akan ditutup dan dimeteraikan sampai time of the end, time appointed. Artinya, walaupun di 17:8 sudah dibuka, tapi ada yang masih ditutup yang membuat Daniel nggak ngerti, dan waktu dibuka barulah Daniel akan mengerti di time of the end yang kedua. Okay? Time appointed. Di mana vision itu akan berbicara. The vision itu akan berbicara, betul? Di situ dia. Di situ Daniel akan ngerti. Kita tahu Daniel melambangkan umat Tuhan di akhir zaman. Lalu ayat 10, banyak akan dimurnikan, diputihkan, dan dicoba. Oke, kita lihat 12:10 ya. Di sini lihat sini ya. Di sini kita lihat tadi, di sini kan 11:35, banyak akan dicoba, dibikin putih, dan dibersihkan. Ini ya, banyak akan dibersihkan, diuji, dan diputihkan sampai time of the end kedua. Lalu waktu Daniel dijawab, Daniel bilang, Daniel itu akan ditutup dan sampai time of the end kedua baru kamu ngerti. Dibilang di sini, banyak orang akan di purified, made white, tried, dan itu time of the end kedua. Tapi orang-orang yang wicked atau yang foolish nggak akan mengerti. Bisa lihat? Jadi siapa yang nggak akan ngerti di time of the end yang kedua? Jawabannya yang foolish. Karena mereka nggak ngerti time. Mereka nggak ngerti time. Nah, kita tahu ini ya, nanti kita akan belajar ini. 508, 1398, 1290, 1290 dan 508, 1843, 1335. Ini time of the end pertama, ini time of the end kedua, yaitu time appointed. Jadi kita bisa lihat bahwa di kedua time of the end, yang wise mengerti walaupun nggak sepenuhnya, tapi karena mengerti apa yang mereka perlu mengerti, akhirnya mereka bisa mengerti juga waktu di ujungnya. Sementara yang bodoh sebenarnya nggak ngerti, dan itu sebabnya mereka nggak pernah bisa mengerti di ujungnya. Karena awalnya pun mereka nggak mengerti. Fondasi pengertiannya mereka nggak ngerti. Apa? Siapa yang mengerti? The wise shall understand. Nah, kita lihat tadi, yang akan mengerti siapa? Daniel. Dan kenapa Daniel mengerti? Karena dia tidak mau defile. Dia nggak akan defile tubuhnya dengan
makanan jasmani dan makanan spiritual Babylon. Kalau kita minum dan makan dari sajian Babylon, kita nggak akan ngerti ini. Karena Babylon sudah rubah times dengan laws. Sehingga kita nggak pernah akan mengerti nubuatan ini. Dan digenapinya, kita nggak akan mengerti. Tapi orang yang sudah keluar dari ajaran Babylon, yang sekarang sudah makan kebenaran yang murni di luar Babylon, akan mengerti ini. Dan akan mempersiapkan untuk nubuatan digenapi, karena kita sudah tahu bahwa sejarah terulang kembali. Jadi Daniel di akhir zaman. Daniel di akhir zaman akan mengerti ini. Karena tidak mau defile dengan doktrin Babylon. Dan makanan jasmani Babylon sekalipun, atau Mesir kan. Oke, jadi kita sudah di sini. Mari kita lihat di sini. Matius 25 ya. Nah kita tahu ini pelajaran bisa menjadi pelajaran sendiri ya. Tapi lain kali kita bahas hanya khusus pelajaran ini. Karena ini sebenarnya numpang lewat lah. Memang agak berat juga bagi yang jarang belajar nubuatan. Tapi mau nggak mau tetap harus diberikan. Dan pada tengah malam ada seruan dan dikatakan, lihat mempelai pria tiba. Artinya waktu dibilang lihat mempelai pria tiba, ini setelah mereka kecewa atau mereka punya perhitungan salah. Time prophecy salah. Jadi waktu mereka harapkan Tuhan datang, nggak datang. Dan pengertian mereka 1798 waktu dibuka, mereka punya perhitungan sampai di waktu di mana Tuhan nggak datang, di saat mereka kecewa, disitulah digenapi tearing time-nya. Makanya di Habakuk bilang, walaupun kamu tarry, walaupun Tuhan Yesus nggak datang, tunggu sampai time appointed, dia akan digenapi. Dan waktu mereka tunggu, pada tengah malam ada seruan, lihat kita dapat tanggal kedatangannya, kita dapat tanggal barunya, kita dapat time appointed-nya. Kita tahu ini di summer ya, summer, bulan Agustus, Midnight Cry. Bicara tentang Oktober 22. Dan ayat 10, sementara yang bodoh sedang cari beli minyak, mempelai pria datang. Mempelai pria datang. Pada waktu yang benar. Kita tahu peristiwanya mereka salah. Waktunya benar. Akhirnya mereka mengerti juga peristiwanya. Dan yang mengerti peristiwanya masuk ke pernikahan dan peristiwanya pun menjadi benar. Jadi awalnya mereka punya peristiwa salah dan waktunya salah. Lalu pada Midnight Cry, waktunya benar, peristiwa salah. Lalu akhirnya peristiwanya benar, dan yang akhirnya peristiwanya benar mengerti tentang apa sebenarnya yang terjadi pada waktu yang selamanya ini benar, peristiwanya benar. Di saat waktu berlalu, di mana mereka mengharapkan Tuhan datang, itu terjadinya bulan Semi 1844. Dan bulan Semi itu adalah penggenapan daripada 1843 kalender Ibrani. Dan orang-orang yang menantikan kedatangannya dalam keraguan dan ketidakpastian sekarang, banyak tetap menyelidiki firman Tuhan. Nah, bagaimana saya menyelidiki firman Tuhan? Kita tahu untuk menyelidiki firman Tuhan perlu minyak. Jadi walaupun orang-orang kecewa, orang yang bisa dalam kekecewaan menyelidiki firman Tuhan adalah orang-orang yang memiliki minyak. Sehingga minyak itu yang memberi terang dan membukakan mata mereka dan melihat kesalahan mereka. Sementara orang yang nggak ada minyak, mereka nggak tertarik untuk belajar firman Tuhan lagi. Karena untuk mereka sudah dikecewakan dan tidak tertarik lagi untuk menyelidiki firman Tuhan. Itu nggak ada minyak. Dan waktu mereka kecewa dan menyelidiki firman Tuhan, mereka memeriksa lagi bukti daripada iman mereka. Nubuatan-nubuatan jelas dan konklusif menunjuk kepada kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dan dibilang ini, berkat daripada Tuhan kan menghasilkan pertobatan dan
kebangunan rohani antara orang-orang Kristen yang memberi kesaksian bahwa pekabaran ini benar-benar dari surga. Jadi lihat ya, orang yang mempelajari firman Tuhan dalam kekecewaan, ada apa? Ada berkat. Jadi kita sudah lihat kan, saya mau ke ayat Alkitab ya, saya mau ke ayat Alkitab, mau kasih tunjuk di Daniel 12. Nah, kalau kalian rasa bahwa pelajaran ini agak cepat dalam bentuk nubuatan ya, ulang-ulang lah dia punya video ya, ulang-ulang kembali, cari ngerti dan semua itu. Karena nubuatan itu biasanya dipelajari dalam Bible study ya, tapi kalau dalam presentation begini memang perlu kalian ulang-ulang sendiri dalam dia punya video, saya anjurkan. Pause, maju, dan cari ngerti. Oke, mari kita lihat ini. Oke, di sini dikatakan, diberkati, ini diberkati ya, diberkatilah dia yang tunggu. Dan sampai ke 13:35. Diberkatilah dia yang tunggu dan sampai ke 13:35. Oke, artinya ada berkat yang tunggu. Berkat bagi yang tunggu. Oke, mari kita lihat tadi. Di Habakuk. Di Habakuk. Kita tahu orang yang tunggu adalah orang yang sedang kecewa. Dia bilang, penggenapan nubuatan yang tanggal yang kamu harapkan tentang kedatangan Tuhan Yesus memang tidak terjadi sehingga kamu kecewa. Tapi itu sebenarnya di penggenapannya belum sekarang, nanti. Dan nanti dia akan genapi. Walaupun tidak digenapi, dia bilang apa? Tunggu. Ini kata tunggu. Tunggu. Tadi bilang apa? Berkat bagi yang tunggu. Ada berkat bagi yang tunggu. Nah ini 12 kan? Walaupun kecewa, tunggu. Pasti akan datang. Walaupun kecewa, tunggu. Ini dia. Dan ada berkat bagi yang tunggu. Ada berkat bagi yang tunggu. Jadi ini penggenapan daripada buku Habakuk. Tunggu. Dia akan tiba. Okay? Ini dia tunggunya. Jadi kita kembali lagi. Diberkatilah. Ini tunggunya. Kalau kamu tunggu, ada berkat. Diberkatilah orang yang tunggu. Dan orang yang tunggu, walaupun kecewa, ada minyak untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk melihat di mana salahnya. Enggak langsung buang saja dan bilang ini sesat. Dia pelajari lagi, karena ini Tuhan izinkan untuk membuktikan siapa yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus atau takut hilang saja. Dan senang malahan waktu nggak datang karena masih cinta dunia. Dan waktu mereka pelajari, mereka nggak sadar bahwa di dalam nubuatan ada dibilang tarrying time. Di Matius 25 ayat 4. Though it tarry. Ada tarrying time. Ada waktu kekecewaan. Mereka nggak bisa lihat waktu tarrying time-nya. Dan waktu mereka lihat, rupanya kita sedang mengenapi nubuatan. Itu yang tunggu dan diberkati. Karena memiliki minyak untuk tetap menyelidiki firman Tuhan. Artinya, umat Tuhan nggak boleh main tinggalkan kebenaran hanya karena tidak digenapi apa yang dia harapkan. Karena ini sudah terjadi. Bisa saja saya salah belajar, tapi Tuhan izinkan nggak lihat yang benar untuk menguji iman saya. Apakah saya benar-benar menyelidiki firman Tuhan? Kalau salah saya selidiki lagi, atau saya bilang, salah ini, nggak usah belajar lagi, udah pasti salah ini. Nah inilah sikap orang yang bodoh. Sedangkan yang bijaksana, karena mereka punya keinginan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka nggak izinkan kekecewaan membuang iman mereka. Pengharapan mereka akan kedatangan Tuhan Yesus. Dan ini Tuhan izinkan terjadi hanya untuk mengungkapkan orang-orang yang hanya ikut-ikutan, ikut-ikut rame, yang sebenarnya hatinya masih cinta dunia, tapi takut ketinggalan untuk tidak masuk surga. Jadi bukan karena cinta Tuhan, tapi nggak mau hilang aja di dunia ini. Tapi masuk surga pun sebenarnya nggak cinta Tuhan. Ini harus dipisahkan dari orang-orang yang sungguh-sungguh. Dan di saat musim panas tahun 1844, sebelum appointed time,
orang-orang Advent menemukan kesalahan mereka dalam perhitungan nubuatan waktu ini. Dan mereka sudah lihat posisi yang benar. Sesuai dengan Daniel 8:14 bahwa 2300 itu berakhirnya bukan di musim spring, semi, tapi berakhir di musim gugur. Musim autumn. Nah, oleh sebab itu saya mau kasih tunjuk sesuatu ya. Saya mau kasih tunjuk sesuatu chart sederhana aja yang saya buat tadi supaya kalian bisa lihat. Oke. Lihat ini. Oops. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa lihat. Oke. Ini 2300 awalnya. 2300 itu mulainya bulan pertama tahun 457. Artaxerxes kan. Dan 2300-nya berakhirnya di ujung tahun 1843 kalender Ibrani. Yang biru ini kalender Gregorian. Jadi 2300 berakhirnya di akhir daripada tahun 1843-nya kalender Ibrani. Dan akhir daripada 43-nya Ibrani jatuhnya pada bulan semi 1844 kalender Gregorian. Dan di situ mereka mengharapkan Tuhan Yesus datang, dan tidak, di situ mereka tearing time, di mana mereka kecewa karena Tuhan Yesus nggak datang. Di situ mereka kecewa. Tapi mereka tetap mempelajari firman Tuhan. Tetap mempelajari firman Tuhan yang bijaksana, karena mereka ada minyak untuk mempelajari firman Tuhan. Yang bodoh nggak ada minyak, sehingga mereka nggak bisa pelajari firman Tuhan lagi dan menyelidiki kesalahan mereka. Dan setelah itu, kita akan lihat bahwa mereka temukan tanggal Oktober 22 ini di musim panas. 125 ayat 6, Midnight Cry namanya. Dan waktu mereka menggunakan minyak menyelidiki firman Tuhan, mereka temukan di Midnight Cry, mereka bilang, lihat mempelai pria datang di Oktober 22, 1844. Jadi waktunya benar, tapi peristiwanya salah. Waktunya benar, peristiwanya salah. Nah, 1843 itu, jadi kita lihat ya, di Daniel 12 ayat 11 dan 12 dikatakan ada 1290 dan 1335. Dan di dalam 1290-nya ada 1260. Jadi kalau 1260 itu mulainya 538 sampai 1798, 1290 tambah 30 tahun mundur. Kita akan lihat peristiwa apa yang terjadi nanti. Jadi 1290 dari 508 sampai 1798, dan di tengahnya adalah 1260. Dan dari 508 ini kalau kita tarik 1335, jatuhnya 1843. Oke, ini 1843. Di orang yang tunggu sampai kekecewaan, tapi memiliki minyak, mereka bisa tetap menyelidiki firman Tuhan dan menemukan tanggal yang baru. Dan walaupun tanggal baru, peristiwa salah. Dan karena ada minyak, mereka bisa sampai di kekecewaan, di mana walaupun peristiwanya salah, tanggalnya benar, mereka pun akhirnya temukan peristiwanya. Jadi diberkatilah orang yang bisa sampai 43 kecewa pertama, dapat tanggal baru, kecewa, dapat peristiwa yang sebenarnya. Itu berkatnya. Jadi appointed time-nya itu sebenarnya 1843. Oke, 1843 mereka ada iman, tapi mereka temukan tanggal baru di summer, lalu mereka temukan 1844 selanjutnya peristiwanya. Jadi diberkatilah orang yang tunggu sampai appointed time. Kita tahu appointed time-nya 1844. Walaupun pengertian mereka, waktu mereka mulai melindiki, akhir 1843. Jadi 1260, 1290, 1335. Ini nubuatannya. Jadi 1335 dengan 1290 nggak bisa terjadinya nanti kalau ini sudah digenapi. Dan kita tahu banyak orang mengartikan ini terjadi nanti.
bisa mendikte kapan, berapa lama sandelo, kapan Tuhan Yesus datang. Padahal ini sudah digenapi. Karena setelah 18 Maret tidak ada nubuatan berdasarkan waktu lagi. Oke. Jadi itu gambaran sedikit. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi tanggal-tanggal 508 dan 538 dan 1798 selanjutnya. Jadi kita bisa lihat bahwa yang tanggal yang mereka harapkan berakhir di bulan spring yang tadi kasih lihat ini, untuk mereka harapkan kedatangan Tuhan Yesus di sini, rupanya mereka geser ke sini, kekecewaan kedua. Dan ini sama dengan mulainya di awal 457, ujung 2300, lalu mereka geser mulai 457-nya di sini, dan mereka geser ke 1844. Jadi saya mau geser ini, coba kalian lihat ya. Kalau saya geser ini, lihat kan, persis begini. Harusnya begini, tapi awalnya mereka mulainya di sini. Jadi mulai di sini berakhirnya salah. Dan Tuhan sudah lihat mereka akan mulai di sini, karena di Matius 25 ayat 4 dibilang akan ada kekecewaan di sini. Jadi sudah bisa lihat bahwa Tuhan sudah bisa lihat bahwa mereka mulai di sini dan berakhir di sini. Dan nubuatan ini sudah dinubuatkan walaupun belum digenapi. Dan sudah dibilang persis pada waktunya. Lalu di musim panas dibilang juga mereka akan temukan waktu yang baru. Persis bulan summer 1844 mereka temukan waktu yang baru. Itu Matius 25 ayat 6. Dan Matius 25 ayat 10 ini dia. Kekecewaan kedua, lalu akhirnya mereka mengerti dan masuk bilik Maha Suci. Persis. Jadi 3 ayat ini, 254, 256, 2510. Ini semua ada hubungan dengan 2300. Dan ini adalah 1843-nya. Atau 1335-nya. Dan 1260 dan 1290 itu ada hubungan dengan kepausan. Dan kita akan lihat nanti. Oke, jadi mereka rubah dari bulan spring ke musim gugur tahun yang sama. Dan ini pengenapan nubuatan. Oke. Jadi kita lihat ke sini. Semua spesifikasi sebelumnya mengenai nubuatan telah digenapi at the time appointed. Oke. Kecuali mereka nggak bisa jelaskan. Artinya waktu mereka sampai 1844 mereka bilang digenapi 1844 time appointed. Bulan ke-7, hari ke-10, Day of Atonement, Feast ke-6, digenapi Imamat 23-27-nya. Tapi mereka masih salah peristiwanya. Dan akhirnya peristiwanya terbuka, barulah yang bijaksana mengerti keseluruhannya. Dan itu terjadinya karena mereka mengerti nubuatan. Walaupun salah waktunya, tapi mereka mengerti. Dan kalau salah pun mereka bisa memperbaikinya. Okay. Nah, di sini dikatakan di Yesaya 29, dibilang kepada orang yang terpelajar nggak mengerti nubuatan. Lalu diberikan kepada orang yang tidak pelajar, yang tidak terpelajar bilang, saya tidak terpelajar. Saya bagaimana mau mengerti nubuatan? Lalu dikatakan, mereka punya hati sudah dijauhkan daripada Tuhan. Dan mereka diajar oleh precept of man. Sementara di Yesaya 8 bicara tentang precept upon precept, precept upon precept. Precept adalah prinsip kebenaran. Tapi ini manusia punya prinsip mengenai nubuatan. Times yang ada hubungan dengan laws itu sudah dirubah. Oleh sebab itu hikmat mereka, ingat ya tadi, mereka punya hikmat tidak ada. Dan mereka punya pengertian disembunyikan. Orang yang mabok doktrin Babylon. Sementara kita lihat, Daniel memiliki hikmat surga dan pengertian surga. Lihat. Daniel diberikan kepercayaan untuk menulis nubuatan. Dan orang-orang yang seperti Daniel di akhir zaman pun, yang menjaga tubuh mereka sebagai hamba Tuhan, akan memiliki hikmat dan pengertian, sementara orang-orang yang minum doktrin Babylon tidak memiliki hikmat dan pengertian sehingga mereka tidak bisa mengerti nubuatan. Dan kalau nggak bisa mengerti nubuatan, nggak bisa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang.
Walaupun bilang Tuhan Yesus mau datang, tapi mereka nggak bisa lihat penggenapannya. Sementara iman dihasilkan dengan lihat nubuatan digenapi. Yohanes 14:29. Dan kalau nggak bisa lihat nubuatan digenapi, dari mana saya ada iman untuk bisa memelihara hukum Tuhan? Di saat undang-undang untuk melanggar hukum Tuhan dijalankan. Ini hikmat dengan pengertian. Banyak sekali ayat Alkitab. Hikmat, pengertian. Yang bijaksana, hikmat akan mengerti. Dan siapa yang akan mengerti? Diberkatilah. Ini kan ada berkat. Diberkatilah orang yang tunggu sampai 13:35. Ini tadi kan. Kalau dibilang Daniel kan tanya, saya mau tahu ujung daripada time of day and time appointed. Dia bilang apa? Kamu akan istirahat dan kamu akan berdiri di ujung, the end daripada time appointed. Artinya Daniel akan mengerti. Tapi ini bukan Daniel yang akan mengerti. Karena Daniel sudah lama mati. Orang-orang yang sama dengan Daniel yang akan mengerti pekabaran ini. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang dimengerti? Daniel berdiri di Lot, di time of Dan. Waktu buku yang dibuka 1798 sekarang sudah dimengerti. 1843 sampai 1844. Dan buku yang di-seal sampai time of Dan. Dan waktu Daniel berdiri di deponya Lot, pekabaran malaikat pertama dikabarkan ke seluruh dunia. Tunggu dulu ya. Bukankah pekabaran malaikat pertama masuk 1798? Betul. Tapi dikabarkannya dengan lengkap setelah time appointed. Artinya orang yang tidak tahu time appointed nggak bisa kabarkan malaikat pertama. Fear God, give glory to him, for the hour of judgment is come. Worship him that made heaven and earth. Artinya nggak bisa saya mengabarkan kabaran malaikat pertama kalau saya nggak tahu time appointednya. Jadi sekarang buku Daniel dilepaskan meterainya. Oke, saya mau kasih tunjuk ayat di sini. Saya mau kasih tunjuk kabar malaikat pertama dikabarkan. Apakah 1843, 1844? Bukankah 1798? Well, kita tahu 1798 buku Daniel dibuka. Malaikat pertama mulai dibuka, tapi belum dimengerti dengan sepenuhnya. Saya mau kasih tunjuk itu berdasarkan Wahyu. Wahyu 14 ayat 7. 6 dan 7. Okay? Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Lihat di sini. Dan saya melihat malaikat yang lain terbang di langit, memiliki gas Injil yang kekal untuk dikabarkan kepada semua yang berdiam di bumi, pada setiap bangsa, lidah, dan bahasa, dan manusia. Kan? Ini dia. Jadi 14:6 malaikat pertama dikabarkan ke all nations, kindred, tongue, and people. Nah, kalau kita tahu di Wahyu 10 itu adalah pengalaman daripada umat Tuhan di zaman William Miller yang mengalami kecewaan, kepahitan, dan manisnya firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan kita ke Wahyu 10 kita akan lihat. Di Wahyu 10 dibilang berikan buku kecil itu dan dia makan dan dia bilang apa? Akan pahit. Kita tahu pahitnya 1844 tapi manis. Manis karena mereka sadar bahwa Tuhan Yesus datang tapi mereka pahit waktu Tuhan Yesus datang. Dan setelah mereka mengalami kepahitan 1844, apa yang dibilang? Kamu harus bernubuat lagi. Mengulang kembali. Bedanya sekarang kamu sudah mengerti. Time appointed. Kepada siapa dikabarkannya? Peoples, nations, tongues, and kings. Itu pekabaran malaikat keberapa tadi? Malaikat pertama. 14. Malaikat pertama. Kan? To nation, kindred, tongue, and people. Ini malaikat pertama. Jadi waktu kita baca tadi, bahwa waktu Daniel berdiri di deponya Lot, dan ini dia berdiri di waktu buku yang dia mau mengerti sekarang sudah bisa dimengerti, yaitu at the time appointed, time of the end yang kedua, pekabaran malaikat pertama dikabarkan. Dan itu namanya time of the end. Kalau kita baca testimoni 9 mulai halaman 11, Yesus bilang, we are living in the time of the end. Kita hidup di time of the end mulai 1844, sudah mulai akhir zaman. Akhir zaman mulainya
1844. Dan kalau kalian baca itu, kalian akan lihat bukan main penggenapan nubuatan sedang digenapi sekarang. Tuhan Yesus benar-benar sudah mau datang, saudara-saudara. Kalau kita belajar, kita baca, kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang berdasarkan nubuatan digenapi. Kan? Dan di sini dikatakan, kita sudah baca tadi ya. Oh ini, oke. Dia dihormati oleh manusia dengan tanggung jawab kerajaan, dengan rahasia kerajaan yang dia pikul ini. Daniel dihormati oleh Tuhan sebagai wakilnya dan diberikan banyak revelation daripada misteri akan waktu yang akan tiba di masa depan. Nubuatan-nubuatannya dicatat oleh dia di chapter Daniel 7 dan 12 yang mana bukunya adalah namanya. Tidak dimengerti oleh Daniel sendiri. Artinya Daniel sendiri nggak ngerti. Sehingga ditanya, saya nggak ngerti ini. Jadi walaupun Daniel tulis, tapi dia nggak ngerti apa yang dia tulis. Karena memang ditutup. Dan sebelum dia punya pekerjaan berakhir, dia diberikan berkat kepastian, jaminan, dia diberikan berkat jaminan, bahwa at the end of days, atau at the time appointed 1335, di penutupan periode sejarah dunia ini, dia atau umat Tuhan yang memiliki kehidupan seperti Daniel, akan sekali lagi diizinkan untuk berdiri di dia punya lot, di mana seharusnya dia mengerti. Sehingga umat Tuhan akan mengerti. Tidak diberikan kepada Daniel untuk mengerti semua yang Bapa ingin ungkapkan bagi dia. Dibilang, tutuplah perkataan, meteraikanlah buku. Dia diberikan instruksi mengenai nubuatan-nubuatan yang ditulis. Ini akan dimeteraikan sampai time of the end. Dan kita tahu time of the end-nya adalah ujung daripada 1335. Pergilah Daniel, malaikat sekali lagi memberikan pekabaran, petunjuk kepada pekabar yang setia daripada Jehovah, karena tulisannya ditutup dan dimeteraikan sampai time of the end. Pergilah dan kamu akan mengerti at the end. Tapi kamunya siapa? Umat Tuhan di akhir zaman. Dan dibilang ini akan dimengerti di ujung sejarah dunia. Dan kita tahu Daniel punya buku banyak bicara tentang apa? Jubilee apa? Jubilee apa? Day of Atonement. Kita sudah tahu bahwa Jubilee punya pengertian dimengerti di akhir zaman. Tentang Day of Atonement, hari Sabat. Tentang times, apa times? Feast, appointed time, Jubilee, Sabbath, Sabbath more fully. Ini mulai dimengerti di akhir zaman. Daniel sedang berdiri di akhir zaman. Sementara kita mendekati akhir sejarah dunia ini, nubuatan-nubuatan yang dicatat Daniel menuntut kita memperhatikannya karena nubuatan Daniel sangat berlaku bagi mereka yang tinggal di akhir zaman. Dengan tulisan-tulisan itu terikatlah rantai di mana ajaran-ajaran buku terakhir di Perjanjian Baru. Artinya buku Daniel sangat terikat dengan buku Wahyu. Setan telah membawa banyak orang percaya bahwa bagian daripada tulisan Daniel dan Yohanes tidak bisa dimengerti. Jadi orang bilang, nggak penting untuk mengerti buku Daniel dan Wahyu. Nggak penting untuk belajar nubuatan. Yang penting love. Yang penting kasih. Yang penting karakter. Nggak penting untuk belajar nubuatan. Setan yang buat orang pikir bahwa nggak penting atau nggak perlu mengerti buku Daniel. Tapi jaminan sangat sederhana bahwa ada berkat bagi orang yang belajar Daniel dan Wahyu. Ada berkat. Diberkatilah orang yang menunggu sampai ujung, kan? Yang bijaksana akan mengerti kalau belajar nubuatan.
Dan perkataan di vision ini oleh Daniel akan dilepaskan meterainya di ujung sejarah dunia ini. Sekali lagi, Jubilee, hari Sabat, feast times. Betul kan? Ini semua sedang diungkapkan di akhir zaman. Ini semua tentang vision, times, laws, feast, blessing, gathering, assembly, Sabbath, Jubilee. Semua ini sedang dibuka. Dan ini di vision, times and laws. Hari Sabat, more fully. Dan juga diungkapkan bahwa Kristus berikan kepada Yohanes untuk menuntun umat Tuhan di setiap abad. Janjinya ialah diberkatilah dia yang membaca. Dan kita tahu feast adalah berkat, bukan kutukan. Kita bisa lihat bahwa buku Daniel sedang digenapi. Umat Tuhan sudah mulai mengerti. Sedang mulai mengerti. Oke, saya mau lihat sejauh apa kita akan jalan hari ini. Karena sudah mendekati waktunya. Oke. Oke, kita ke sini sana. Pada awalnya, kalau undang-undang yang diberikan Artaxerxes itu, Artaxerxes, mulainya tahun 457, 2300 tahun nggak akan berakhir sampai tutup 1843. Tapi dimengerti bahwa perintah diberikan di dekat ujung daripada 457. Jadi bukan di awal 457, tapi di ujung, dekat ujung 457. Ini dia. Kan? Jadi awalnya mereka mulai di sini, lalu digeser ke sini. Dan kalau mulainya di sini, berakhirnya di ujung 1843. Kalau dimulainya di sini, berakhirnya 1844 Oktober 22. Itu yang dibaca tadi. Jadi mereka pelajar ya. Dan hanya yang bijaksana yang memiliki minyak yang bisa menyelidiki ini. Dan oleh sebab itu, visionnya nggak Terry, tapi orang yang mengharapkannya sedang Terry. Kita belajar bahwa vision ditetapkan tahun 1844 dan 1844 dia akan berbicara, tunggu walaupun dia Terry di ujung 43, tunggu sampai bulan Oktober 1844, tunggu sampai bulan ke-7 hari ke-10 44. Umat Tuhan diuji dan mau dibuktikan di 1843. Jadi apakah Tuhan izinkan kesalahan mereka untuk mengungkapkan karakter mereka? Iya. Kita tahu di akhir zaman ini sejarah akan terulang kembali. Dikatakan bahwa pengalaman 10 gadis ini akan terulang to the very letter. Okay. To the very letter. Dan ini adalah cara untuk membersihkan gerakan Tuhan dari orang yang ikut-ikut ramai dengan orang yang benar-benar belajar dan mengerti. Bukan cuma ikut-ikut pengertian orang lain. Sementara orang yang kecewa tidak diizinkan Tuhan untuk tetap dalam kegelapan. Dengan mereka menyelidiki nubuatan periode dan dengan sungguh-sungguh berdoa, kesalahan mereka ditemukan. Sekali lagi, bagaimana mereka dalam kekecewaan bisa menyelidiki? Dengan ada minyak. Dan minyak itu adalah terang yang menerangi firman Tuhan. Dan mereka bisa melihat bahwa mereka sedang menggenapi waktu kekecewaan. Dan mereka sekarang penuh dengan sukacita waktu mereka menemukan tahun yang baru. Sekarang mereka bilang kedatangan Tuhan Yesus sudah pasti 1844 Oktober 22. Kan? Ini dia. Oke, yang tadi saya kasih tunjuk tapi dalam bentuk ini. Ini lebih sederhana lagi kan. Jadi 457 mulainya di sini, berakhirnya di sini. Lalu mereka geser. Karena geser ini berdasarkan apa? Appointed time. Ini bukan berdasarkan appointed time. Kesalahan di sini bukan berdasarkan appointed time. Artinya untuk memperbaiki kesalahan harus ngerti apa? Appointed time. Dan time itu apa? Times. Times. Dan apa yang mereka temukan di 1844? Di bilik masuci? Laws. Dengan mereka memperbaiki times, di ujungnya
mereka temukan the law of God dan mereka lihat hari Sabat. Apakah times dengan laws kalau dirubah akan terima tanda binatang? Bukankah times dengan laws sudah membuktikan bahwa times feast punya appointed time lah yang menunjuk kepada the law of God hari Sabat 1844. Kan? Sorry, ini harusnya ya di sini, betul. Sudah bisa lihat times and laws ini. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa kepausan rubah apa? Times dengan laws. Dan kalau orang nggak mengerti times, dia akan keep yang bukan hukum Tuhan. Nah, saya mau lewatin ini ya, karena sebaiknya ini pelajaran detail sekali tentang Exeter semua itu. Nah, kita mau di sinilah. Kita tahu Samuel Snow masuk ke Exeter, New Hampshire. Lalu dia datang, dia bilang kepada, kita tahu Joseph Bates yang temukan hari Sabat dari Rachel Oates ya. Dia sedang bicara Joseph Bates, lalu Snow datang. Lalu Snow bilang, sementara mereka meeting, Snow datang. Dia tanya, di mana kita dalam pengalaman Advent kita? Dia tanya. Lalu orang-orang di meeting itu bilang, kita sedang mengalami tearing time. Jadi mereka sudah tahu tearing time. Tapi mereka nggak tahu berapa lama terinya. Jadi sementara mereka sedang lihat, oh kita sedang menghadapi teri, tapi kapan kita sampai midnight cry-nya? Mereka nggak tahu. Lalu bilang, oh kita sedang teri, kita sedang masa kekecewaan, Matius 25 ayat 4. Lalu Samuel Snow tanya, berapa lama vision tentang teri? Dia bilang, sampai midnight, 25:4 sampai 25:6, 2 ayat. Ditanya, 1 hari dalam nubuatan berapa lama? 1 tahun. Oke, 1 tahun. Kan? 1 tahun. Oke. Kalau 1 tahun sama dengan 1 hari ya. Nah, saya mau jelaskan ini. Kalau 1 tahun sama dengan 1 hari. Kita lihat. Kalau 1 hari itu terbagi 2. 1 hari terbagi 2. Dan 1 bagian dari 2 itu terbagi 2 juga pada bagian pertama. Jadi gelap, terang. Dan gelapnya terbagi 2. Dan tengah 2-nya namanya midnight. Yang malam ya. Jadi 1 hari terbagi 2. Dan bagian pertamanya gelap. Dan bagian pertamanya terbagi 2. Dan pembelah 2-nya adalah tengah malam. Artinya tengah malam itu adalah 1/4 1 hari. 1/4 1 hari. Dan kalau 1 hari 1 tahun, kalau 1 hari itu ada 4 bagian, sama dengan 1 tahun, 1 tahun 12 bulan. Artinya midnight ini adalah 3 bulan. Jadi dari terbenam ke tengah malam 3 bulan, dari tengah malam ke terbit 3 bulan, dan dari terbit ke jam 12 siang 3 bulan, 12 siang sampai matahari terbit 3 bulan. Jadi midnight itu untuk mencapai midnight 3 bulan. Makanya ini ditanya, 1 hari sama dengan 1 tahun. Oke, betul. Ditanya 1 hari 1 tahun. Oke. 1 hari sama dengan 1 tahun. Lalu ditanya, dan malam apa katanya? Artinya malam 6 bulan. Malam 6 bulan, gelap 6 bulan. Kalau tengah malam apa? 3 bulan. Midnight 3 bulan. Dia bilang, kita sudah berapa lama di tearing time? Mereka bilang, persis 3 bulan. Lalu dia bilang apa? Kita sudah sampai midnight cry. Kita sudah mencapai midnight cry. Dan di midnight cry, umat Tuhan, di midnight cry, umat Tuhan tahu tanggal baru. Dan dia bilang tanggal baru, Oktober 22, 1844. Apakah nubuatan digenapi sesuai dengan buku Habakuk? Dan karena ada vision yang mereka tulis. Bisa lihat? Jadi semua yang terjadi dengan sejarah Advent digenapi pada waktunya, saudara-saudara. Karena ada apa? Ada vision. Kalau nggak ada vision, nggak bisa kita tahu ini. Dan vision ini, times yang menunjuk apa? Hukum. Menunjukkan hukum. Okay? Nah, saya nggak mau lanjut yang semua ini, saya hanya kasih tunjuk ini. Ini ya. Kalau ini 1 hari, terdiri dari malam dan gelap. Malam dan hari, sorry. Malam dan siang. Dan malamnya
sama dengan 6 bulan kalau 1 hari 1 tahun. Dan tengah malamnya 3 bulan. Jadi dari April ke midnight. Sini nih. April, Mei, Juni, Juli. April, Mei. Kalau gitu Mei ya. Sorry, apakah Mei nih? Kan kita tahu sekitar Oktober. Makanya kita pengen kasih tunjuk ini tulisan-tulisan daripada Pioneers ya. Karena kita harus perbaiki sedikit 3 bulannya. Anyway, kita nggak mau tekankan di situ. Tapi inilah yang dibilang. Jadi ini persis menggenapi nubuatannya. Persis menggenapi nubuatannya. Oke, jadi kita akan sampai sini dulu, saudara-saudara. Kita akan sampai sini. Dan besok kita akan lanjut lagi bagian terakhir. Besok kita ada sekitar 16 halaman ya. Jadi persis untuk 1 hari. Hari ini persis sekitar 14 halaman. Lalu besok 16 halaman. Jadi pas. Okay? Jadi pas tengah jalan. Kita nggak mau sambung lagi karena bagian itu agak rumit mau ngomong cepat-cepat. Tapi itulah kita punya pengertian bahwa dari nubuatan kita bisa tahu apa yang akan terjadi. Nubuatan itu yang memberi kepastian bahwa apa yang akan terjadi. Di mana mereka akan bikin undang-undang seperti di zamannya Elia, bahwa ada perubahan iklim, panas nggak hujan, dan oleh sebab itu Elia dituduh sebagai pengacau. Lalu Elia tunjukkan bahwa kamu telah melanggar covenant Tuhan. Jadi Elia bilang, ini disebabkan karena kamu melanggar covenant. Sementara kamu mau memperbaiki covenant, padahal kamu punya covenant tidak sesuai dengan covenant yang diadakan dengan pencipta semesta alam. Ini juga sedang terjadi di akhir zaman. Ada katanya iklim, cuaca, dan semua ini yang terjadi sama dengan zaman Elia. Dan sekarang pekabaran Elia sedang masuk dan menunjukkan kepada siapa Jehovah God. Dan sekarang umat Tuhan akan dituduh sebagai penyebab daripada bencana alam. Lalu umat Tuhan bilang, kamu yang melanggar hukum Tuhan dengan melanggar covenant-nya. Karena covenant-nya berdasarkan hari Sabat, bukan berdasarkan hari Minggu. Sejarah terulang kembali karena vision. Kita mengerti vision. Tables, mengerti times, ada hubungan dengan laws. Oke, sampai di sini saudara-saudara.